البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita sudah membaca hadis yang ketiga. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan para rawinya, mengenali para ulama yang menjadi sebab tersampaikannya ilmu ini kepada kita. Qala rahimahullahu taala, kalau di sini buka surat 135. Rijalul sanadih, para rawi dari sanad itu Yahya bin Bukair huwa Abu Zakaria, Yahya bin Abdullah bin Bukair al-Qurashi al-Makhzumi al-Misri al-Hafidh wa qad yunsabu ila jaddi. Abu Zakaria ini terkadang dinisbatkan ke jatuhnya Yahya bin Bukair, padahal namanya Yahya bin Abdullah bin Bukair. Wa huwa thiqatun katsirul hadits, thiqah, sangat terpercaya, bukan sekedar mauzu tapi thiqah ini dengan masdar min babil mubalaghah. Wa huwa afdalun nas bil Laits bin Sa'ad, orang terkuat yang meriwayatkan dari Laits bin Sa'ad al-Misri adalah Yahya bin Bukair. Wa indahu, ini kurang ya, wa indahu anil Laits ma laisa inda ghairi. Beliau memiliki riwayat dari Laits bin Sa'ad yang tidak dimiliki oleh murid-murid yang lain. Indahu mestinya. Wa inna ma takallama fihi ba'dul a'immah, hanyalah sebagian imam berbicara tentang beliau liwujudi naqaisa fi riwayatihi an Malik, karena adanya kekurangan di dalam periwayatan beliau dari Malik. Bisa bagi qira'atin ala Malik, disebabkan karena pembacaan muwatta'nya Malik. Wahiyya qira'atun radi'ah, yaitu bacaan yang buruk. Kita tahu Imam Malik tidak menyampaikan hadis, tetapi menyuruh muridnya membaca muwatta' di hadapan beliau. Sementara riwayat muwatta' memang banyak sekali, sehingga boleh jadi dengan sebab ini ada kekurangan di dalam riwayat Yahya bin Bukair dari Malik. Namun riwayat Yahya bin Bukair dari Laits ini yang terkuat. Wallahi huwa Imam Abdul Harith Al-Laits bin Sa'ad bin Abdurrahman Al-Fahmi Al-Misri wa huwa thiqatun sabtun katsirul hadits wal fatwa. Banyak hadis, banyak fatwa, thiqah dan kokoh. Wa huwa asbatun nas fi Sa'id al-Maqburi. Laits bin Sa'ad adalah murid terkuat yang meriwayatkan dari Sa'id bin Kaisan al-Maqburi. Wa huwa asbatul misriyin hadisan, beliau orang yang terkuat hadisnya di kalangan orang-orang Mesir. Wa lam yu'raf lahu haditsun munkar, tidak dikenal beliau memiliki hadis munkar. Dan beliau sangat kaya, dapat subsidi besar dari pemerintah. Semula beliau hendak dijadikan sebagai waliul amr di Mesir, namun beliau tidak mau. Beliau ingin memusatkan, menumpukan perhatian pada ilmu. Maka penguasa menghormati keputusan beliau, tapi tetap setiap kali ada masalah-masalah, para penguasa merujuknya kepada Laits bin Sa'ad. Dan beliau qawwalun bil haq, berani mengucapkan kebenaran, dan penguasa memahami itu. Dan mereka banyak memberikan subsidi kepada beliau, namun beliau tak pernah membayar zakat karena memang hartanya selalu
dihabiskan untuk para ulama dan para murid yang lain, bukan untuk ditumpuk-tumpuk sehingga tak pernah mencapai nisab dan tak pernah mencapai haul. Ini Laits bin Sa'ad. Sampai dikatakan juga masalah fikih Laits bin Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik. Namun masalah populariti, keterkenalan, Imam Malik lebih terkenal. Ini terserah Allah Ta'ala, semuanya membantu berkhidmah kepada agama ini sesuai kemampuan. Kemudian gurunya Imam Al-Laits, Uqail, huwa Abu Khalid, Uqail ibn Khalid ibn Uqail Al-Aili Al-Umawi Siqah min asbatin nas fi Zuhri, termasuk murid terkuat yang meriwayatkan dari Az-Zuhri. Kemudian Ibnu Syihab, ini insya Allah terulang terus ya. Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Syihab Al-Qurashi Al-Zuhri Al-Baqih Al-Hafidh Al-Madani Ahadul A'immatil A'lam, salah satu dari para imam dan para tokoh. Wa alimul Hijaz wa Syam, ulamanya Hijaz dan Syam. Pertanyaan, kita coba siapa dulu? Anak-anak dulu, baru yang lebih tua. Hijaz ini mana sih Hijaz? Ya, tamam. Makkah dan Madinah, tamam. Asbatun nas fi Anas bin Malik. Menurut sebagian ulama beliau asbatun nas, namun lebih bagusnya min asbatin nas. Cuma ini khilaf antara beliau dengan Qatadah dan dengan Sabit bin Aslam Al-Bunani, mana yang lebih kuat? Jumhur mengatakan yang terkuat adalah Sabit bin Aslam Al-Bunani. Tapi tetap saja Ibnu Syihab Az-Zuhri ini termasuk yang terkuat, tiga terkuat tatkala meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa ittafaqu ala itqanihi wa imamatihi. Para ulama bersepakat bahwasanya beliau memang mantap hafalannya dan kuat kepemimpinannya sebagai imam. Kemudian yang di atasnya lagi, wa Urwatu bin Zubair Uthman Rabbina Anahu Abu Abdillah Imamun Siqah. Telah kita lewati bahwasanya beliau adalah Abu Abdillah Urwah bin Zubair bin Al-Awwam Al-Madani. Wa Aisyah Uthman Rabbina juga telah kita lewati ini di hadis yang kedua itu. Anna Ummu Abdillah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Fasanad sahihun bila miryah, maka sanadnya sahih tanpa ada keraguan. Sebagian masyayikh mengatakan tak perlu semua ini ditulis, jelas Sahih Bukhari itu tak perlu dipertanyakan. Kita katakan betul untuk kita ahlu sunnah. Tapi masalahnya buku ini bukan hanya untuk mengajari ahlu sunnah. Buku ini untuk membantah para mubtadi'ah yang mereka meragukan kebenaran riwayat-riwayat Imam Bukhari dan kesahihannya. Maka kita buktikan satu persatu. Tujuannya itu. Adapun untuk kita sendiri para salafiyun, kita yakin tanpa membahas sanad pun kita yakin Sahih Bukhari sahih. Tapi kita ingin memperdalam, mengetahui ilmunya, kenapa menjadi sahih, kenapa umat bersepakat tentang sahihnya kitab Sahih Bukhari ini. Nah, kita pelajari sedikit demi sedikit. Yang setelahnya ini penguat banyak sekali di dalam riwayat Bukhari Muslim untuk hadis yang ketiga. Langsung saja kita masuk ke syarahnya. Asyarhu mustaqinan billah wa hadithu Aisyah radhiyallahu anha hadza. Hadis Aisyah radhiyallahu anha ini la syakka annaha lam tahduril qissah. Tiada keraguan bahwasanya Aisyah tidak menghadiri cerita itu. Tatkala Rasulullah mendapatkan wahyu, Aisyah waktu itu sudah jadi istri Nabi belum? Untuk anak-anak yang lain dulu coba, yang lain. Tatkala Nabi pertama kali mendapatkan wahyu, Aisyah sudah jadi istri Nabi kah belum?
Ya, sudah. Ada yang lain? Iya, kalau tidak sudah ya belum. Kenapa? Memang jauh. Aisyah dinikahi Nabi dalam keadaan dia usia 6 tahun, kurang lebih adalah 2 atau 3 tahun sebelum hijrah. Jadi tatkala peristiwa turunnya wahyu pertama kali, Aisyah bahkan belum lahir. Menurut sebagian ulama berdasarkan catatan waktu memang belum lahir. Berarti Aisyah memang belum menjadi istri Nabi. Lalu bagaimana dia tahu cerita ini? Ya, ini dipermasalahkan. Makanya sebagian orang yang tidak seberapa menghormati Bukhari mengatakan, ini sanadnya putus. Aisyah mana tahu cerita di masa itu, bagaimana dia boleh bercerita macam ini. Makanya kita membahas sedikit demi sedikit tentang permasalahannya ini. Walakin yahtamilu annaha sami'aha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Aisyah tidak menghadiri peristiwa itu. Ini peristiwa Nabi dengan Khadijah. Tetapi ada kemungkinan Aisyah mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas yang namanya istri sering mendapatkan cerita dari suaminya. Apalagi istri ini jenisnya jenis yang rajin belajar, rajin bertanya. Sementara suaminya juga rajin mengajarkan ilmu. Bahkan orang lain diajari sementara istri disia-siakan. Tentunya Nabi tidak demikian. Berarti kemungkinan besar Aisyah mendapatkan cerita ini dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak menjadi permasalahan. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa qawluhu inna Aisyah radhiyallahu anha qalat kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi. Wahyu pertama yang dengan itu dibukakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diawali untuk Nabi ar-ru'yah shadiqah. Dalam sebagian riwayat bukan sholimah tapi shadiqah. Mengapa insyaallah mimpi yang benar. Hadal hadis min marasil sahabat radhiyallahu anhum. Hadis ini termasuk mursalnya sahabat radhiyallahu anhum, yaitu ada keterputusan, ada melompat. Aisyah langsung bercerita tanpa menyebutkan dia mendapatkan dari siapa. Fa inna Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah radhiyallahu anha lam tudrik hadhil qadhiyah, dia tidak menjumpai peristiwa itu, dan ini tentu saja memang demikian. Fatakunu tafsami'atha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah beliau ini mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au minas sahabi, atau dari salah seorang sahabat, mungkin dari ayahnya Abu Bakar As-Siddiq yang diberi cerita oleh Nabi bagaimana awal turunnya wahyu sampai-sampai Abu Bakar pun masuk Islam. Bukan mustahil Aisyah mendapatkan cerita dari ayahnya. Dan ini semua tidak membuat cacat kesahihan hadis. Wa qad qaddamna fil usul, dan telah kami sebutkan terdahulu di pasal-pasal di dalam syarah Sahih Muslim, anna mursal sahabi hujjah inda jami'il ulama, bahwasanya mursalnya sahabat adalah hujjah menurut semua ulama, illa man farada bihi al-ustaz Abu Ishaq al-Isfirayini, kecuali pendapat yang menyendiri dengannya Ustaz Abu Ishaq al-Isfirayini. Dan tentunya beliau keliru. Yang betul adalah pendapat jumhur ulama yang lain, karena semua telah sepakat tentang sahihnya hadis ini. Berarti memang sanad yang mursal sahabat itu hujjah. Wallahu a'lam. Selesai dari syarah Sahih Muslim. Wa qawlu Aisyah radhiyallahu anha minal wahyi ar-ru'ya salihah aw-shadiqah harfu min. Nah sekarang minal wahyi, min di sini bagaimana mengikrabnya? Huna li bayanil jins, untuk menerangkan jenis.
min jinsiyah bimakna jinsil wahyil ladzi budi'a bihi rasul ar-ru'yas shalihah. Berarti maknanya bagaimana? Aisyah mengatakan jenis wahyu pertama yang turun kepada Nabi atau yang diawali untuk Nabi adalah mimpi yang baik. Min jinsiyah ini dalam Quran ada tidak? Ada. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Minnya di sini bukan tabaqiyah tapi jinsiyah, kata Imam Ibnul Qayyim. Dan kami turunkan Al-Quran yang mana dia adalah obat dan rahmat untuk kaum mukminin. Jadi Quran semuanya dari awal sampai akhirnya adalah rahmat dan obat, bukan tabaqiyah. Ini contoh min jinsiyah. Ini kemungkinan i'rab pertama. Au litab'id, atau boleh jadi di dalam hadis ini adalah tab'id, yaitu sebagian. Kalau begitu bagaimana maknanya? Bimakna ba'dil wahyi huwa ru'yas shalihah. Wahyu yang sebagian wahyu yang pertama kali didatangkan kepada Nabi adalah mimpi yang baik. Ini kemungkinan kedua, min tabaqiyah. Au litabyin, atau boleh jadi minnya ini min yang termasuk paling terkenal dalam pola seperti ini, itu min tabyiniyah atau min tabyin, untuk menjelaskan isim mausul sebelumnya. Li'annahu subiqa bi ma al-mausulah, karena min di sini didahului dengan ma al-mausulah. Karena awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Jadi min di sini min tabyin, untuk menerangkan isim mausul yaitu ma. Dan semua i'rab di sini benar dalam masalah ini, tidak saling bertentangan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa fi min huna qawlan. Imam Nawawi menukilkan dua pendapat. Ahaduhuma annaha li bayanil jins, ya min jinsiyah. Wasani li tab'id, yaitu tab'idiyah, menunjukkan sebagian. Zakarahum al-Qadhi, disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad. Selesai dari syarah Nawawi. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa yahtamilu an takuna bayaniyah, yaitu apa? Tabyin. Ini pendapat ketiga. Ada kemungkinan minnya adalah litabyin. Wa rajahul Qazzaz. Ini yang dirajihkan oleh Al-Qazzaz. Baik, nah dengan kita mengumpulkan kalam-kalam ulama, ilmu kita lebih lengkap insyaallah, memiliki wawasan yang lebih luas. Selesai dari Fathul Bari. Wa qad dzakarat Aisyah radhiyallahu anha ar-ru'yas shalihah. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dalam hadis ketiga itu ar-ru'yas shalihah, mimpi yang baik. Hakadha fi hadhihi riwayah. Demikianlah dalam riwayat ini. Riwayat siapa? Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an Ubayd an Ibnu Syihab. Wa hakadha akhrajahu al-Bukhari min nafsi tariq, yaitu di nomor yang lain. Al-Khamis wal Khamsun ba'da tis'imi'ah wa sab'ati alaf. Arba'ati alaf. Nanti kalau umur kita panjang sampai di situ insyaallah, di nomor yang ke 4955 Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanad yang sama, lafadznya sama, ar-ru'ya as-shalihah. Tapi coba kita lihat sanad-sanad yang lain. Wa fi musnadil Imam Ahmad min tariq Yahya bin Adam qala hadatsana Ibnu Mubarak an Ma'mar wa Yunus an Ibnu Syihab. Ma'mar sabaqah fi Zuhri. Tayyiban Zuhri. Yunus kalau diriwayatkan dari Zuhri siapa? Yunus bin Yazid al-Aili al-Misri. Sabaqah fi Zuhri min asbatin nas fi Zuhri. Yunus bin Yazid al-Aili.
bihi dengan sanad yang sama, yaitu melalui jalur Urwah dari Aisyah, bilafat ar-ru'ya shadiqah aw ru'ya shalihah. Ada dua kemungkinan. Syakka fihi Ibnu Mubarak. Yang ragu siapa? Imam Ibnu Mubarak. Namun tidak masalah sekedar seperti ini. Wa amma fi riwayat Bukhari, tatkala dikumpulkan sanad-sanad yang lain, namun yang kami sebutkan di sini min nafsi thariq, dari sanad yang sama, Yahya bin Bukayr qala hadatsana Laits an Uqayl an Ibnu Syihab bihi bilafat ar-ru'ya shadiqah. Ternyata malah menguatkan lafaz shadiqah. Lalu macam mana kalau seperti ini? Wa kadza fi riwayat Bukhari, di number yang lain lagi, number yang sama sebenarnya, salah satu number sama. Min tariq Sa'id bin Marwan, qala hadatsana Muhammad bin Abdul Aziz bin Abi Razmah, qala akhbarana Abu Shalih Salbuwai, qala hadatsani Abdullah an Yunus bin Yazid Al-Aini, qala akhbarani Ibnu Syihab bihi dengan sanad yang sama bilafat ar-ru'ya as-shadiqah. Ini tarik menarik, mana yang lebih kuat, shalihah atau as-shadiqah? Wa kadza fi riwayat Bukhari, di dua number yang lain, min tariq Abdullah bin Muhammad, qala hadatsana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ma'mar an Zuhri bihi dengan sanad yang sama bilafat ar-ru'ya shadiqah. Kemudian wa kadzalika fi riwayat Muslim fi sahihi, di rakam yang disebutkan di sini Sittin ba'dal mi'ah, min tariq Abi Thahir Ahmad bin Amir bin Abdullah bin Salam, qala akhbarana Ibnu Wahab, qala akhbarani Yunus an Ibnu Syihab bihi bilafat ar-ru'ya shadiqah. Kebanyakannya berarti ada shadiqah, namun tidak masalah, nanti ujung akhirnya itu. Karena memang sebagian muhaqqiqin mempermasalahkan ini, maka ya sudah kita bahas dan kita ambil fatwa ulama tentang masalah ini. Wa kadzalika fi riwayat Muslim fi sahihi min tariq Abdul Malik bin Syu'aib bin Laits, qala hadatsani Abi An-Jaddi, dari jalur Laits bin Sa'ad, qala hadatsani Uqayl bin Khalid, qala Ibnu Syihab bihi bilafat ar-ru'ya shadiqah. Wa hakadha fi musnad Imam Ahmad min tariq Abdul Razzaq, qala akhbarana hadatsana Ma'mar an Zuhri bihi bilafat ar-ru'ya shadiqah. Jadi ru'ya shadiqah ini riwayatnya banyak sekali. Kemudian kita katakan wa kilta riwayataini sahihah. Kedua riwayat ini sama-sama sahih. Jadi tidak layak dengan semata-mata banyaknya riwayat shadiqah, kemudian hadis ketiga dari Bukhari ini dikritik, tidak layak. Karena sebenarnya Bukhari tidak bersendirian. Beliau juga mendatangkan sanad-sanad yang lain, dan antara shalihah dengan shadiqah ini tidak saling bertentangan. Wa ru'ya shalihah aw shadiqah hiya allati la tukhti wa la takdzib. Mimpi yang baik atau mimpi yang jujur adalah mimpi yang tidak keliru, yang tidak dusta. Wala yuqalituha dhadr, dan tidak pula dicampuri dengan kesia-siaan atau gharsu akhlak, yaitu mimpi yang sia-sia. Tidak demikian. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qarabat sama la takat ru'yal mu'mini an takdzib." Apabila masa itu sudah semakin berdekatan, kita sudah boleh merasakan itu. Macam baru kemarin hari Jumat, ternyata besok sudah Jumat lagi, masa sudah semakin berdekatan. Memang kita sudah mendekati akhir umur dunia. Maka hampir-hampir mimpi seorang mukmin itu tidak berdusta. Wa asdaqtuhum ru'ya asdaqtuhum haditha. Yang paling jujur mimpinya adalah orang yang paling jujur ucapannya.
balasan sesuai dengan jenis amalan. Tatkala dia dalam kehidupan sehari-hari hadis dia itu jujur, ucapan dia jujur, maka di alam mimpinya Allah Ta'ala memberikan mimpi-mimpi yang benar. Wa ru'ya salah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mimpi terbagi menjadi 3. Wa ru'ya shalihah busra min Allah, mimpi yang baik adalah kabar gembira dari Allah. Wa ru'ya tahzinun minasyaiton, yang kedua mimpi yang berupa usaha setan untuk menyedihkan kita. Mimpi kepalanya terpotong, atau mimpi tahu-tahu istrinya kawin lari misalkan, atau mimpi mungkin apa, mimpi apa istilahnya jatuh ke dalam sungai. Ini boleh jadi ini sekedar usaha setan untuk membuat kita bersedih hati sepanjang hari, padahal cuma mimpi. Baik, tidak boleh dibangun di atas hukum, ini dari setan. Wa ru'ya mimma yuhadditsu bihil mar'u nafsah, yang ketiga adalah mimpi yang mana seseorang mengajak bicara dirinya sendiri, yaitu dia berkhayal di siang hari, betul-betul khayalannya itu kuat sehingga di malam harinya dia bermimpi. Sebenarnya ada cerita bagus, cerita nyata, tapi nanti waktunya jadi terlalu itu. Boleh dilihat langsung di dalam kitab Al-Aqtiyah. Al-Aqtiyah punya Ibnul Jauzi. Ada cerita bagus di situ. Seseorang yang sebenarnya sih menipu rajanya, dia mengatakan saya yakin nanti malam ada bermimpi begini, dan memang itulah yang terjadi. Ternyata apa? Rajanya ditipu aja. Tapi ini contoh, tatkala seseorang itu berbicara atau berkhayal dengan khayalan yang sangat kuat, maka boleh jadi nanti malam dia akan melihat apa yang dia khayalkan itu. Ini jenis yang ketiga. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah, dan sanad-sanadnya sahih. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asdaqun nas, Nabi SAW adalah orang yang paling jujur. Fahuwa asdaqur ru'ya wa aslahuha, maka Nabi adalah orang yang paling jujur mimpinya dan paling baik mimpinya. Orang Habib Ibnu Hajar rahimahullah ba'da dzikri ikhtilafir riwayat, setelah menyebutkan perbedaan riwayat-riwayat shadiqah dengan shalihah, beliau mengatakan as-shadiqah wa hiya allati laisa fiha dhaghar, mimpi yang jujur adalah mimpi yang tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Selesai dari Fathul Bari. Wa fi hadzal hadis dzikru ba'di anwa'il wahyi, di dalam hadis ini ada penyebutan sebagian dari jenis-jenis wahyu. Makanya hadis ketiga didatangkan di dalam kitab ini, Badail Wahyi. Wahya ar-ru'ya shalihah, yaitu mimpi yang baik, mithla falaqis subh, dalam keadaan bagaikan terbitnya fajar. Wa aidan, juga di antara jenis wahyunya apalagi, maji'ul malaki bil wahyi min Allah, ketibaan malaikat dengan membawa wahyu dari Allah. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi takmilillah ta'ala maratibal wahyi lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berbicara tentang penyempurnaan yang Allah Ta'ala berikan kepada level-level wahyu yang dimiliki oleh Nabi, diberikan secara sempurna. Wa kammalallahu lahu min maratibil wahyi maratiba adidah, dan Allah telah menyempurnakan juga untuk beliau. Ini hampir sama ya, tetap ini titik dua. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa kammalallahu lahu min maratibil wahyi, dan Allah telah menyempurnakan untuk Nabi
level-level, tingkatan-tingkatan wahyu, maratiba atidah, tingkatan-tingkatan yang beraneka ragam. Ihdaha, tingkatan wahyu yang pertama, ar-ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Wa kanat mabda'a wahyihi sallallahu alaihi wasallam, dan mimpi yang benar adalah awal dari atau permulaan dari wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh, dan Nabi tidak melihat suatu mimpi kecuali bagaikan terbitnya fajar. Asalnya level kedua, tingkatan kedua, ma yutihil malaku fi raw'ihi wa qalbih. Ya, ma yutihil malaku fi ruhi. Ya, ruh itu apa? Jiwa. Sesuatu yang dilemparkan atau diberikan oleh malaikat ke dalam jiwa Nabi wa qalbih, dan jantung Nabi, min ghairi ayyara, tanpa Nabi melihat beliau, melihat malaikat. Karena orang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruhal qudus nafasa fi ruhi, sesungguhnya Ruhul Qudus meniupkan ke dalam jiwa saya wahyu berupa apa? Annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, suatu jiwa tidak akan mati sehingga dia menyempurnakan rezekinya. Tak mungkin mati sekarang sementara telah tercatat rezekinya masih ada, rezeki di dunia. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah di dalam mencari rezeki. Jangan dengan alasan takut miskin akhirnya masuk ke yang haram-haram, atau sudah putus asa akhirnya bunuh diri. Jangan seperti itu. Biarkan Allah yang mengatur, kita menempuh syariat, menempuh apa yang diizinkan oleh syariat. Wa la yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah, dan jangan sekali-kali perasaan lambatnya rezeki membawa kalian untuk mencarinya dengan cara mendurhakai Allah. Fa'in namanya macam ada kesalahan ya. Fa'in nama mungkin. Coba nanti anak lihat lagi, ini yang sekretariat dari Imam Ibnu Qayyim, mungkin ada salah cetak mungkin. Fa'in nama zahirnya. Fa'in nama hanyalah ma'idallah, sesuatu yang di sisi Allah, la yunalu illa bita'atih, tidak dicapai kecuali dengan menaatinya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau wa fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, seandainya penduduk negeri-negeri itu mau beriman dan bertakwa, niscaya akan dibukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari permasalahan dan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya kemudahan dari urusannya. Jadi dengan cara yang baik akan dihasilkan rezeki yang baik. Ini sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Musnad Asy-Syafi'i, dan dari jalur beliau adalah Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kesimpulannya hadis ini sahih. Kita tambah satu lagi, as-salisah, tingkatan ketiga dari wahyu untuk Nabi, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamassalu lahu malaku rajulan. Terkadang atau seringkali ya, karena dengan fi'il mudhari, yaitu seringkali malaikat pembawa wahyu menampilkan dirinya kepada Nabi sebagai seorang lelaki. Fayukhatibuh, selanjutnya dia mengajak Nabi berbicara, hatta ya'ya anhu ma yaqulu lah, sehingga Nabi menghafal dan memahami
apa yang dia ucapkan kepada beliau. Wa fi hadhil martabah kana yarhu sahabatu ahyana. Dalam level ini, level ketiga, terkadang para sahabat melihat malaikat itu, melihat Jibril dalam hadis masalah apa itu, Islam, iman, ihsan, ataupun peristiwa-peristiwa yang lain. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.